sambutan ataupun arahan yang tertulis ini, kami ingin rasanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya terapan di hadapan kawan-kawan semuanya. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan metode-metode yang katakanlah teori, maka orang juga sering mengatakan surga dalam teori itu, neraka dalam prakteknya. Ada pernah mendengar opini seperti itu? Ya, kita banyak melihat. Banyak mungkin pribadi-pribadi, individu-individu yang sudah menyiapkan dirinya. Sekolah mungkin di jurusan yang menjurus seperti ini, pariwisata, mungkin akuntansi dan lainnya. Nah, kenapa di lapangan kadang-kadang orang yang tidak tamat sekolah yang sukses? Ya kan? Sudah tamat ini, itu, segala macam. Saya dulu tamat sekolah teknik, tapi nggak sanggup membangun bengkel. Apa? Penyebabnya adalah tahu kawan-kawan semua. Bahkan nyali dan mental kita itu yang ciut ketika sudah berhadapan dunia praktisi. Maka mindset berpikir kita setelah mengikuti pelatihan ini, mohon kita lupa. Saya ingin cerita di hadapan kawan-kawan semua. Mungkin kalau perguruan guru kita sama, dengar aja nanti cerita ini. Kawan-kawan pernah mendengar bahwa di hutan itu yang jadi raja itu apa? Singa. Singa. Ujung-ujungnya nanti bagaimana kita merubah mindset kita. Kan banyak hewan-hewan atau binatang-binatang yang lebih besar daripada singa di hutan, ya kan? Bisa kita menyebutnya gajah, jerapah yang tingginya mungkin 4 kali singa dan segala macam itu. Tapi singa tidak pernah ciut nyalinya. Ini karena mental singa itu sudah menganggap bahwa jerapah itu punya daging, ya kan? Badak punya daging, apalagi yang besar daripada singa. Maka semua yang lebih besar, yang lebih berbahaya daripada singa itu beranggap ini makanan kita. Ini yang penting kita tanamkan bahwa ini. Jadi kalau memang kita nantinya pelaku UMKM dapat materi pada hari ini, jangan dipikir orang lain sudah duluan berbuat. Nah, jangan. Kita coba kemampuan kita bikin inovasi, nantinya kan banyak materi daripadanya. Ada kemasan, ada mental kita, bagaimana supaya berjiwa, entrepreneurship dan segala macamnya itu. Nah, ini dulu yang kita pegang bersama-sama dan kita robah itu. Kita kembalikan cerita tadi, jadi singa tidak pernah takut melihat gajah. Walaupun sekali hentakan saja singa itu akan terbenam oleh kaki gajah, tapi singa tidak pernah patah arang. Mentalnya kuat. Dia beranggapan bahwa gajah yang sebesar itu adalah makanannya. Jerapah yang 2 kali tinggi daripada singa itu, dia beranggap ini makanan kita. Jadi kalau kita melihat makanan itu kan enak yang terbayangnya kan. Kalau ada makanan yang lama kan lama yang bayang bawa bisa menikmati makanan itu kira-kira. Jadi ilusi seperti ini apa kira-kira tujuannya kawan-kawan yang saya banggakan. Maka nanti setelah mengikuti pelatihan ini, kalau ada rasa-rasa yang membuat kita takut, rugi, ciut, nyari, jangan pernah seperti itu. Semua ada yang diterangkan oleh Pak Budi nantinya, anggap itu semua sebagai modal. Selama ini kita kan yang menganggap modal itu Pak, cuman ini saja, berapa yang misalnya kita bikin kue, keripik, semua yang belanja untuk keripik ini itu yang kita anggap modal. Tidak. Mulai dari ongkos ojek, mulai dari beli sepatu untuk perusahaan ini, hitung sebagai modal. Kenapa seperti itu? Kalau kita diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. Kalau hanya ini saja yang kita anggap dasar modal, nanti kalau kacamatanya jatuh, pecah, mana belinya Pak? Nah, anggap berapa sepatu tipis, berapa mili sepatu tipis 2 bulan, masukkan semua modal, pakai modal semuanya. Nanti andaikan sukses, kita beli lagi yang baru. Kalau memang terjadi seperti itu. Makanya kawan-kawan siapkan diri seperti itu. Dan kita destinasi wisata di Padang Pariaman tadi judulnya. Tolong kawan-kawan yang saya banggakan pada hari ini, Padang Pariaman itu kampung kita. Ya kan? Apa kebolehan-kebolehan dari kampung kita itu? Ada kebolehan yang mencimeh Bu. Ya, cimeh tahu, ejekan. Sebelum kawan-kawan membuat raki ini, oh uni kan dulu joraki kan mati mau jaga titik yang beraki. Kalau kita patah semangat, kan patah semangat. Nah, raki yang dibuat uni yang meninggal kecetan itu kita robah juga. Bagaimana aromanya, bagaimana kriuknya, segala macamnya kita robah.
Silahkan saja ibu bapak nanti berinovasi dalam urusan-urusan dagang ini, urusan UMKM ini. Contohnya misalnya bisa bikin rendang ayam rasa rendang sapi misalnya. Asal jangan rendang sapi rasa orang, jangan. Oh, makanya orang bernembak. Ya, silakan berinovasi, silakan bikin kemasannya yang menarik. Kalau orang wirausaha mengatakan bikin usaha itu brandnya itu seperti apa? Misalnya bikin dodol misalnya. Brand dodolnya ibu ciptakan itu apa? Sehingga ketika melihat brandnya itu ini dodol ibu ini dodol bapak ini dodol saudara ini. Kita lihat ada keripik apa? Kita ambil contoh yang baik kan nggak apa-apa kan? Contoh keripik mahkota. Apa yang terbayang dulu? Kan ada brand sudutnya coba. Misalnya ada Christine Hakim. Apa yang terbayang sudutnya? Ini Christine Hakim. Kita juga tidak akan boleh kalah untuk memilih brand ini. Nanti ada juga materinya yang disampaikan Pak Budi, saya kira seperti itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kalau tambah perlakuan kita di Padang Pariaman, kalau ada nanti yang mengejek kita, kalau bapak ibu kuncinya bersihkan hati, catat siapa yang mencemooh itu, nanti kalau saya sukses saya kasih dia gaji. Sampai ke seperti itu. Karena kita di Pariaman ini bisa sukses termasuk juga oleh cemooh orang. Jadi bagi saya mungkin prinsipnya kalau saya punya uang, ada orang yang mencemooh saya bayar. Karena itu termasuk guru juga Pak, guru yang tidak kita klasifikasi seperti itu. Orang yang mencemooh itu jangan anggap lawan. Orang yaitu yang bisa memacu semangat awak supaya awak bisa jadi tegar Bapak itu. Jadi jangan pernah kalau ada selama ini awak dicemooh ini Pak Zakir Mantanjung, beda waktunya jangan. Bayar kalau bisa, robah tantangan itu jadi peluang Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menantang kita, jadikan jadi peluang. Dan pakai juga kalimat yang mengatakan rintang itu bukan adalah tantangan yang harus kita hindarkan, tapi merupakan tantangan yang harus kita lewati. Nah ini semangat mental seperti ini bisa juga kita pakai di pelaku-pelaku UMKM. Nah banyak tantangan. Kalau kita misalnya Bapak Ibu sibuk pada hari ini, Kamarul dan Nurul. Itu hari lah bercedak, lepas dia gagah pergi ke pasar, ada nih buat yang sudah tentu lewat segala macam. Ya silakan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mulai membuat produksi, nanti dijual, batuka onda buruk atau onda bit baru, batuka onda bit baru jadi apa enggak? Kacengang hiu itu dia anak mengikunya, ya kan? Dulu nampaknya pagi-pagi lah sibuk keranjang ini mudik segala macam. Orang kita khususnya di Pariaman mengakui keunggulan orang apabila sudah berhasil. Pertama itu dicemoohkan. Anak si Hanum itu dia ala kuliah 8 tahun di Padang Lagu sudah ini. Tak tahu dia mindset Padang Lagu orang yang sarjana itu beda dengan mindset orang Padang Lagu yang tak sarjana. Ini jadi mohon maaf nantinya siapkan diri kawan-kawan semua, saudara-saudara terhadap eksternal yang akan mengganggu nanti ketika saudara-saudara menjadi pelaku UMKM. Itu. Kalau yang teori-teori yang lain